Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidrokin Sabarudin, biasa dipanggil Doing. Karena kita sekarang memasuki bulan Oktober, sebentar lagi kita masuk pada bulan November. Bulan dimana kita harus merayakan acara Hari Pahlawan. Di Bangkalan, mungkin orang banyak yang menanyakan nama jalan. Jalan itu adalah Jalan Pemuda Kaffa. Siapa sebetulnya beliau, Pemuda Kaffa? Karena beberapa catatan, baik yang ada di markas Kodim 0829 maupun di literatur-literatur yang lainnya, sudah kami sampaikan siapa beliau Pemuda Kaffa itu. Saya punya catatan, dan catatan itu sudah sering saya muat di dalam beberapa mass media, terutama di Facebook dan lain sebagainya. Sahabat Kinasih, kita tahu di Bangkalan pada masa-masa agresi Belanda, terutama agresi yang kedua, tepatnya tahun 1947. Kalau saya membaca catatan ini, saya harus buka kacamata. Kalau pakai kacamata malah tidak kelihatan. Saya bacakan. Pada waktu Belanda melanjutkan serangannya ke kota Bangkalan, telah terjadi pertempuran sengit antara tentara Belanda dengan pasukan Pesindo dulu namanya itu. Pertahanannya, pasukan Pesindo ini bertahan di Cuno, yang sekarang ini sebelah timur Rumah Sakit Bangkalan. Nah, dua kekuatan daripada seksi masing-masing yang dipimpin oleh Pemuda Iskandar namanya di sebelah utara, kemudian Pemuda Muhammad Amin ini di sebelah selatan sungai. Sekarang jembatan di sebelah timur Rumah Sakit itu kejadiannya di sana. Pemuda Iskandar sempat menderita luka yang begitu parah. Kemudian untuk menghambat laju masuknya kompeni Belanda dari arah timur Cuno, maka dipasang ranjau sejenis mortir di bawah jembatan tersebut. Namun ketika pasukan Belanda mendekati jembatan tersebut, rangkaian ranjau ketika ditarik ternyata tidak meledak. Apa kemudian yang dilakukan? Disinilah peran seorang pemuda Kaffa. Pemuda Kaffa memutuskan untuk menarik. Sehingga perjuangan pemuda Kaffa yang memang mempunyai keahlian dalam merakit bom, akhirnya memutuskan untuk menarik sendiri ranjau itu, dan sekaligus meledakkan ranjau jembatan itu bersamaan dengan melintasnya barisan pertama kompeni Belanda, yang membuat mereka terkejut dan menembak secara babi buta. Nah, sewaktu terjadi pertempuran yang begitu sengitnya, terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Pemuda Kaffa yang pada waktu itu menjadi wakil komandan Kelaskaran Pesindo cabang Bangkalan gugur sewaktu membumi hanguskan jembatan itu, sehingga jalan tersebut sekarang dipakai nama Jalan Pemuda Kaffa. Sedangkan Pemuda Abdus Syukur, nah ini orang lain yang bersama-sama berjuang, menggantikannya sebagai pimpinan dalam serangan balasan selanjutnya. Cukup menunjukkan kemampuannya.
bekas kediaman asisten residen Belanda yang ditempati markas Pesindo itu, sekarang tahu, dulu tempat itu adalah gedung DPR Kabupaten Bangkalan, yang sekarang sudah menjadi gedung utama SMA. Bayangkan. Jadi gedung itu sempat dibumi hanguskan, sebagian besar hancur. Di waktu belakangan gedung ini dibangun kembali, yang dulunya bernama kantor otonom, kemudian berganti lagi bernama kantor Dispenda dan kantor Kimpreswil. Dulu sebelum itu dibangun, maka dijadikan gedung DPR. Kita tahu bersama di mana beliau dimakamkan. Beliau bukan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Beliau dimakamkan di sebelah barat penjara yang sekarang itu. Nama kampungnya Kampung Banteren. Persis sebelah rutan itu. Awalnya memang akan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan, namun pihak keluarga berkeberatan untuk dipindah, sehingga makam pemuda Kaffa sampai sekarang berada di belakang Puskesmas Pembantu Bangkalan, atau dikenal dengan nama Pustu. Itu kami dapat cerita itu dulu ketika almarhum Kolonel Muhammad Mukhtar yang menjadi Kodem di Bangkalan itu bercerita. Demikian penuturan dari almarhum Pak Mukhtar yang turut berjuang bersama pemuda Kaffa, RP Muhammad Nur, Jamaluddin. Jamaluddin ini adalah orang tua dari mantan Sekda Bangkalan, Bapak Saiful Jamal. Saya memanggilnya Mbah Jamal. Itu cerita itu yang sempat kami korek sebelum beliau wafat. Dan yang lain-lainnya. Termasuk diantaranya ada yang namanya Pak Imran. Itu yang mempertahankan di daerah Kamal. Itu nanti akan menyusul. Saya kira itu, sahabat kinasiku, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak bisa melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsanya. Kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.